Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat JIH dimanapun teman-teman semuanya berada. Perkenalkan, saya Dr. Ina Agustin. Kita akan mendiskusikan di kegiatan rutin kita di Rumah Sakit JIH Solo, yaitu Health Talk, di mana pada siang hari ini kita bersama dengan Dr. Widiawati, spesialis paru, subkonsulen infeksi paru. Kita sapa dulu. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Ya, alhamdulillah. Kabarnya baik, dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Semoga kabar baik juga untuk sahabat JIH yang ada di rumah juga. Baik dokter, jadi pada siang hari ini dok, kita akan diskusi ya dokter ya. Ini nanti terkait dengan penyakit kanker pada non perokok. Itu kenali untuk faktanya bagaimana dokter, gitu ya dok. Nah nanti untuk sahabat JIH yang ada di rumah, boleh silahkan ditanyakan, mumpung sedang ada ahlinya, nanti silahkan diisi di kolom komentar di Instagram Live Rumah Sakit JIH Solo. Begitu dokter, jadi langsung saja ya dokter ya. Jadi terkait dengan penyakit kanker sendiri dok, sebenarnya secara kedokteran itu bagaimana ya dokter ya untuk kanker paru itu dok? Terima kasih dokter Ina ya. Iya dokter. Jadi kanker paru itu sekarang trennya lagi kasusnya meningkat ya. Kalau dulu itu kanker paru paling banyak pasiennya itu adalah orang tua ya. Sekarang selain orang tua ternyata masih muda itu juga banyak juga kejadiannya. Kemudian dari kejadian kanker paru itu ternyata kanker paru menjadi penyebab kematian nomor 1 dari seluruh kanker ya. Jadi kejadian-kejadian kanker itu ternyata kanker paru penyebab kematian nomor 1 di Indonesia. Dan faktanya ternyata 20-30% kanker paru itu dikenai pada pasien atau pada orang-orang yang bukan perokok. Ya, jadi selama ini kita kenal kanker paru itu penyebabnya adalah perokok ya. Betul. Tetapi ternyata kejadian yang sekarang itu diketahui ada 20-30% kanker paru dikenai pada orang-orang yang bukan perokok. Oke, jadi kanker sendiri itu tidak hanya pada perokok saja ya dokter ya. Jadi kanker paru ini justru meningkat pada populasi yang non perokok ya dokter. Nah ini sangat menarik sekali sahabat JIH. Jadi tidak hanya menyerang ke perokok saja, tetapi ternyata yang non perokok pun bisa juga mempunyai faktor resiko yang sama ya dokter ya untuk terkena kanker paru. Nah dokter, dari kanker paru ini sendiri sebenarnya menimbulkan gejala yang bagaimana sih dok pada pasien itu sehingga ini dicurigai ini mengarahnya ke kanker kayak gitu dok? Ya, jadi di Indonesia itu rata-rata pasien kanker itu terdeteksi atau datang ke rumah sakit itu diketahui sudah stadium yang akhir ya. Kenapa bisa begitu? Karena memang kanker paru ini kalau stadium awal dia tidak menimbulkan gejala. Ya, jadi kalau sudah menginvasi atau sudah kena sampai saluran nafas, dia baru menimbulkan gejala. Padahal kalau sudah menginvasi ke saluran nafas, biasanya stadiumnya sudah lanjut. Jadi biasanya memang banyak pasien-pasien itu datang memang kondisi sudah stadium lanjut dan tidak banyak yang bisa kita kerjakan ya. Jadi keluhan yang banyak untuk pasien-pasien kanker paru itu adalah batuk ya, batuk karena memang mengenai saluran pernafasan. Batuknya lama, nggak sembuh-sembuh, kemudian batuk keluar darahnya, berdahak yang ada darahnya, kemudian sesek biasanya, kemudian berat badannya turun drastis. Nah itu kita harus waspada ya. Rata-rata pasien yang datang kanker paru keluhannya itu. Ya. Jadi yang di awal itu keluhannya tidak terlalu spesifik ya dokter ya. Jadi kayak seperti keluhan di saluran pernafasan ya dok, seperti batuk, kemudian jika sudah sampai di stadium yang berat justru itu baru menimbulkan ke sesak nafas dan bisa terdeteksinya justru sudah di stadium yang lanjut. Sudah berat. Oke dokter. Nah dok, yang menarik di sini adalah kenapa pada tadi kan disebutkan bahwa populasi di non perokok itu kan justru meningkat ya dokter ya saat ini trennya. Nah itu kenapa bisa terjadi demikian dok? Karena yang kita ketahui bahwa ya itu tadi penyebab rata-rata yang kita ketahui bahwa kanker itu
salah satu penyebabnya adalah rokok gitu. Nah, ini kenapa sudah tidak merokok tapi kok masih menjadi faktor resiko gitu, Dok? Kasihan sekali ya. Saya hidupnya sudah pola hidupnya sudah baik, nggak merokok, kok kena kanker paru juga gitu ya. Kenapa? Jadi rokok itu memang kalau perokok faktor risikonya itu memang tinggi, tapi tidak selalu yang bukan perokok itu tidak terjadi kanker paru ya. Jadi kapan kita harus waspada ya, atau faktor risiko bagaimana yang kita curigai nanti bisa berkembang menjadi kanker paru. Jadi kanker paru ini selain perokok juga kita harus waspada, ada yang namanya perokok pasif ya, Dok ya. Jadi kita tidak merokok tapi lingkungan kita merokok. Itu juga bisa berpengaruh juga. Itu juga bisa memicu untuk terjadinya kanker paru. Kemudian polusi ya. Nah, sekarang kita tahu polusi di luar itu sudah tinggi sekali tingkat polusinya. Jadi itu kita juga harus waspada, karena polusi di luar itu juga bisa menyebabkan memicu kanker paru. Kemudian hal yang lain adalah adanya gas radon. Jadi gas radon ini dia karena tidak terlihat, kemudian tidak tercium, tapi dia bisa kalau bahasa Jawanya rembes ya, bisa rembes dari bawah itu, dari dalam bumi ke atas. Nah, itu juga salah satu pemicu juga. Jadi kita harus waspada ada gas radon yang ada di sekitar kita gitu. Oke, Dok, baik. Jadi yang pada perokok yang pasif ya, Dok, atau non perokok itu justru memang mempunyai resiko karena menjadi perokok pasif. Betul, atau karena paparan lingkungan di sekitarnya, dan selain itu juga dari polusi ya, Dok. Nah, tadi yang menarik adalah tentang gas radon tadi ya, Dokter ya. Ini masih jarang ya, Dok, kita dengarkan terhadap kejadian terhadap kanker paru, Dok. Nah, gas radon ini sebenarnya dihasilkan dari dampak apa saja sih, Dok, sehingga bisa menjadi faktor resiko dari kanker paru itu sendiri? Iya, jadi ada di beberapa negara itu penghasil uranium ya, uranium atau batu-batuan. Nah, itu ternyata dia bisa menghasilkan mengandung gas tersebut ya, Dok. Kemudian selain itu tadi saya lupa ada faktor genetik mungkin ya. Nah, itu genetik itu juga berpengaruh untuk terjadinya kanker paru. Jadi kalau ada keluarga kita mungkin mbah-mbah yang dulu ada kanker atau kanker yang lain ya, bukan terbatas kanker paru, tetapi memang genetik bawaannya ada kanker, itu juga berisiko juga untuk terjadi kanker paru gitu. Jadi peran genetik ini juga ada ininya ya, Dokter ya, peran terhadap faktor resiko, tapi bukan menjadi penyebab utama ya, Dokter ya. Nah, Dok, tadi kan kita sudah mengenali ya, Dokter ya, untuk gejala dari kanker paru sendiri. Nah, Dok, untuk screeningnya nih, Dok, yang menarik, karena kan pasti kita sebagai masyarakat nih, wah ini gimana ya caranya supaya saya memastikan kesehatan saya ini aman dari gejala ataupun sakit kanker, kayak gitu, Dok. Betul. Jadi ini sebetulnya sudah diatur di Kemenkes kapan kita perlu melakukan screening untuk kanker paru. Jadi untuk perokok itu ada batasannya. Untuk perokok yang aktif jika usianya lebih dari 45 tahun tanpa gejala ya. Tanpa gejala, perokok aktif usia lebih dari 45 tahun itu wajib melakukan screening. Kemudian yang bukan perokok tetapi ada faktor genetik, tidak ada gejala, usia lebih dari 40 tahun itu harus melakukan screening juga. Nah, caranya bagaimana kita melakukan screening untuk terjadi kanker paru itu adalah dengan pemeriksaan CT scan tapi yang namanya low dose, jadi yang dosis rendah. Jadi kita bisa di JIH saya rasa sudah bisa ya dilakukan CT scan dengan low dose, itu nanti akan terlihat screening awal apakah di paru kita ada gambaran benjolan atau enggak, karena kanker paru itu biasanya benjolan kecil dengan ronsen biasa itu nggak kelihatan, tapi dengan CT scan yang low dose ini bisa kelihatan, jadi itu bisa dilakukan sebagai screening awal ya. Baik, Dok, yang terkait dengan CT scan low dose ini maksudnya dengan diberikan kontras itu ya, Dokter ya, atau ada ini sendiri, Dok? Teknisnya sih bagi radiologi ya, Dok, tapi tanpa kontras dia dosis rendah itu maksudnya radiasi yang diberikan. Radiasi yang diberikan itu rendah dibandingkan dengan yang CT scan biasanya. Gitu. Baik, Dokter. Nah,
sahabat JIH di Rumah Sakit JIH Solo itu sudah bisa ya melayani ya dokter sudah ya bisa, untuk screening tadi di usia 40-45 tahun itu sudah disarankan untuk bisa melakukan screening dari sakit kanker paru ini sendiri. Nah dokter, ini kan tadi screeningnya bisa dengan pemeriksaan CT scan ya dokter. Nah untuk penegakan diagnosis pastinya nih dok, misal sudah ada gejala kemudian kok saya kayaknya curiga nih kayak gitu, mengarah ke apakah ada kanker apa enggak nih. Nah ini bagaimana dok untuk penegakan diagnosisnya dok? Jadi untuk menegakkan diagnosa pasti kalau secara kedokteran ya dok, kita harus melakukan anamnesis dulu, kemudian pemeriksaan fisik, baru pemeriksaan penunjang. Dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang semuanya mendukung ke arah kanker, baru kita lakukan untuk memastikan diagnosa, kita lakukan biopsi ya. Kita lakukan biopsi di paru. Di JIA juga sudah bisa, kita sudah mengerjakan juga ya, karena di sini kita biopsi di paru itu kita dengan pendampingan CT scan. Jadi nodul atau benjolan di paru yang kita ambil itu benar-benar tepat dengan panduan CT scan. Selain itu, biopsi yang kita ambil langsung kita periksakan ke laboratorium PA ya, patologi anatomi, dan itu didampingi juga. Jadi kita bisa langsung tahu apakah yang jaringan yang kita ambil ini memang ada sel ganasnya atau enggak. Jadi saya rasa ini untuk diagnostik bisa cepat sekali ya. Jadi begitu ada CT scan, kemudian kok tampak ada kecurigaan ke arah kanker paru, kita lakukan biopsi dan didampingi oleh dokter patologi anatomi, nanti baru dipastikan bahwa oh ya ternyata ini ada kanker paru gitu. Selanjutnya kalau sudah terdiagnosis ya, sudah tegak dari biopsi jenisnya apa, baru kita lakukan staging atau derajat dari kanker paru. Berapa derajatnya ini, berapa stadiumnya. Nah setelah stadium ketemu, kemudian jenisnya ketemu, baru kita berikan terapi yang tepat untuk pasien kita. Gitu. Oke dokter, baik. Jadi tata laksananya sendiri dok nantinya itu sesuai dengan derajat setelah penegakan diagnosis itu ya dokter ya. Nah untuk derajatnya sendiri kalau dari kanker paru itu ada sampai berapa stadium sih dok? Itu kan kadang kita udah stadium lanjut, stadium akhir gitu kan, sudah mengkhawatirkan. Nah itu sebenarnya ada berapa stadium dok? Jadi kanker paru itu stadiumnya ada 1 sampai 4 ya. 1 yang paling ringan, kemudian 4 yang paling berat. Jadi stadium 4 itu biasanya memang sudah ada penyebaran ke organ lain. Nah biasanya pasien-pasien yang datang ke tempat kita itu datang sudah stadium 3 ke atas nih dok. Jadi sudah stadium 3 ke atas dan sudah tidak memungkinkan untuk operasi ya. Jadi sebetulnya kanker paru masih bisa ditata laksana dengan baik pada waktu stadium awal, stadium 1, 2 itu masih bisa operable, masih bisa dioperasi. Tetapi kalau sudah stadium lanjut, memang sudah tidak bisa dioperasi, angka tahan hidupnya juga beda ya. Jadi survival rate-nya juga beda dibandingkan dengan stadium awal gitu. Berarti ini semakin cepat terdeteksi, semakin terdiagnosis tegaknya lebih awal, itu tata laksananya akan probable-nya itu akan lebih harapannya akan lebih tinggi ya dokter ya. Tinggi, ya. Oke, baik. Nah, untuk sahabat JIH Solo, jadi terkait dengan sakit kanker sendiri, jangan takut ya dokter ya, jangan takut untuk melakukan screening, apalagi untuk populasi-populasi yang beresiko. Salah satunya tadi adalah yang disebutkan, misalnya pada perokok aktif ya dokter ya, kemudian atau di keluarganya ada riwayat keturunan ya dokter ya, keturunan yang sakit kanker, itu bisa dilakukan screening dan diagnosis bisa ditegakkan lebih awal. Nah untuk tata laksananya sendiri dok, selain dari operasi, apakah pilihannya itu hanya operasi dok? Misalnya apakah bisa dilakukan hanya dengan pemberian obat kayak gitu? Jadi untuk kanker paru itu sebetulnya modalitas untuk terapinya ada banyak ya. Jadi bisa dilakukan secara localized atau secara sistemik. Secara localized itu artinya lokal pada kanker itu saja. Jadi kalau masih stadium awal, terapi lokal seperti diberikan dioperasi kemudian atau diradiasi itu masih memungkinkan. Tetapi kalau sudah stadium lanjut biasanya kita berikan secara sistemik ya. Tapi itu tergantung jenis dan stadiumnya ya. Kalau rata-rata sudah stadium 3 lanjut biasanya multimodality ya, sistemik dan
radioterapi. Itu lihat kondisi pasiennya, kemudian lihat stadiumnya juga. Baik dokter, Ya. jadi memang berbagai teknik ini ya dokter untuk Ya. terapinya, banyak modalitas yang bisa dipertimbangkan oleh dokter spesialis paru dalam memberikan terapi kepada pasien Ya. kanker paru ya Ya, dokter. betul. Ya, untuk sahabat JIH jangan lupa ini nanti kita ada 4 voucher untuk healthy cafe dan catering. Untuk 4 orang penanya yang beruntung. Oleh karena itu, boleh silahkan didiskusikan apa yang masih menjadi pertanyaan sahabat JIH, boleh disampaikan melalui live Instagram kami di kolom komentarnya, begitu ya. Nah, dokter, ini terkait lumayan nih healthy cafe nih. Iya, ini adalah salah satu kafe di Rumah Sakit JIH Solo, dokter. Healthy berarti memang sudah terjamin keamanan. Iya, betul dok. Nah, ya. ini berhubungan terkait dengan gaya hidup yang sehat, dok. Nah, tadi kan faktornya ini kan terjadi paling berat memang pada perokok dan bisa terjadi pada non perokok. Nah, sebenarnya dok, kita sudah berusaha untuk menjaga pola hidup yang sehat gitu kan dok. Nah, gimana sih dok pencegahannya nih dokter? Sudah berusaha tapi kok masih menjadi faktor resiko gitu kan? Untuk mencegahnya bagaimana dokter? Tadi saya sampaikan di awal bahwa faktor risiko selain perokok juga polusi ya. Jadi pencegahannya tentu saja kita menghindari polusi. Kemudian yang kedua adalah gaya hidup ya. Sekarang itu kita lihat banyak makanan-makanan itu pakai pewarna ya dok, apa penambah rasa atau apa. Sekarang tuh macam-macam ya pakai yang kalau dulu itu apa cuma roti biasa, sekarang ada topping-toppingnya macam-macam. Nah itu hati-hati ya, boleh dimakan, tetapi hati-hati untuk zat tambahan yang di dalamnya. Itu adalah gaya hidup ya, mungkin zat-zat tambahan yang ada di makanan itu kalau misalnya kita harus makan ya jangan sering-sering, karena itu juga bisa meningkatkan risiko untuk terjadinya kanker ya gitu. Jadi gaya hidup, kemudian menghindari polusi, kemudian olahraga mungkin ya. Nah itu bisa mencegah untuk biar tidak terjadi kanker gitu ya. Oke dokter, jadi tidak hanya itu tadi menghindari paparan ya dok, tetapi juga gaya hidup sehari-hari, mulai dari makanan ya dokter ya, makanan, aktivitas itu juga mempunyai peran penting dalam pencegahan dari sakit kanker paru ini sendiri. Nah dokter, ini sudah ada pertanyaan dari sahabat CIH, mari kita diskusikan ya dokter ya. Ini dari pertanyaan dari akun Rere. Dok, apakah ada hubungan antara merokok aktif dengan seringnya sakit gigi, dokter? Nah, ini sebenarnya hubungannya ke perokok ya, dokter, perokok ke sakit gigi gitu. Iya, bisa sih. Jadi merokok itu kan memang dia memasukkan asap ya, asap itu masuk ke gigi. Kalau kita nggak rajin-rajin membersihkan gigi, memang efeknya ke gigi. Biasanya gigi perokok itu kan hitam ya dok ya. Nah hitam itu juga bisa merusak gigi juga. Kalau giginya rusak pasti jatuhnya ke sakit gigi juga kan. Iya, jadi memang ada paparan pertamanya soalnya ini ya dok ya, kalau menghisap kan pasti kan masuk mulut, masuk ke gigi. Betul. Kita kan sering lihat tuh bibirnya hitam, kemudian giginya juga hitam. Nah itu efek dari asap rokoknya itu gitu. Apalagi pada perokok yang tidak menjaga kebersihan gigi, itu pasti lebih sering sakit gigi lagi gitu. Oke, baik dokter. Jadi memang ada hubungannya ya dokter ya, ada hubungannya karena memang paparan dari asap rokok sendiri itu pasti melewati mulut ya dok ya. Betul. Mulut baru nanti masuk ke saluran pernafasan ke paru-paru. Nah kemudian makanya itu bisa dibayangkan ya dok, yang kelihatan aja. Yang kelihatan aja sudah aja hitam bisa ya jadi dok ya. hitam. Nah kalau di dalam kita nggak lihat ya. Itu kalau kita biarkan kan lama-lama jadi kayak kerak gitu. Nah itu kan bisa jadi penyakit ya. Jadi di saluran nafas itu kan ada bulu-bulu halus. Itu fungsinya untuk menyaring udara yang masuk yang kita hirup. Apakah ada kuman atau enggak. Pada perokok bulu-bulu halus penyaring itu sudah rusak. Jadi kalau sudah nggak ada penyaringnya, semua udara yang kita hirup itu pasti akan masuk semuanya. Kuman juga masuk, terus virus masuk ya, bakteri masuk. Jadi perokok itu selain resiko untuk kanker paru tinggi, resiko untuk infeksi juga tinggi karena memang seperti itu, barier pertamanya itu sudah rusak ya gitu. Karena paparan asapnya itu yang terus menerus ya dokter ya. Nah gitu. Itu untuk sahabat CIH, ini ada pertanyaan lanjutan lagi dok dari akun
Tanti Kici dari Halo Dok, izin bertanya, saya bukan perokok tapi suami saya perokok aktif dan suka ganti-ganti rokok sampai akhirnya dia sering batuk. Apa itu salah satu bisa menjadi penyebab dari seringnya ganti-ganti merek rokok? Oke. Intinya tapi ini merokok ya. Tetap perokok Dok. Intinya ini perokok aktif Dok berarti Dok ya. Jadi apapun mereknya kalau saya rasa sama ya rokok. Jadi dia kan asap yang dimasukkan ke saluran nafas. Nah, asap itu kan dia mengiritasi saluran nafas ya. Jadi terjadi gesekan terus dia akan merusak di tadi yang saya sampaikan di depan akan merusak di rambut-rambut sekitar yang di saluran nafas. Itu baru di saluran nafas. Nah, yang di dalam itu ada kemungkinan terjadi tadi kanker paru. Jadi bisa menyebabkan mutasi di sel-sel paru, bisa menyebabkan benjolan dan akhirnya mungkin terjadi kanker paru ya. Jadi tidak memandang mereknya ya, mau merek si A si B ya, yang klaimnya ini lebih ada filternya ya, atau apa itu ya Dok ya. Kandungannya apa lebih rendah. Saya rasa sama aja ya itu ya. Iya, apapun mereknya. Oke, jadi tetap sama bahayanya ya dokter ya. Jadi tidak tergantung terhadap merek. Jadi batuknya itu timbul karena kerusakan dari tadi ya Dok, bulu-bulu halus yang ada di saluran pernafasan. Baik, selanjutnya dokter ini dari Cindy Claudi. Dok, izin bertanya, apakah rokok elektrik pengaruh negatifnya sama dengan rokok? Ya. Jadi vape itu ya dokter ya. Vape itu klaimnya dulu lebih aman gitu ya, karena tidak mengandung tar, tidak mengandung CO gitu. Tapi ternyata vape itu, rokok elektrik itu juga mengandung nikotin juga gitu. Jadi dia adalah cairan yang dipanaskan, yaitu cairan dipanaskan menjadi asap. Dan itu juga sama pengaruhnya dengan rokok. Justru malah dari beberapa literatur dikatakan efek nikotinnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan rokok yang biasa, rokok kretek ya namanya. Nah, tetapi bedanya memang kalau rokok elektrik ini tidak mengandung tar dan CO, tetapi kandungan nikotinnya sama, dia mengandung nikotin. Jadi sama-sama mempunyai pengaruh negatif juga ya untuk di paru ya. Jadi sama aja sih menurut saya. Cuma bedanya klaimnya aja ya. Klaimnya itu lebih aman, lebih karena dipakai rasa-rasa gitu ya, iya, pakai betul, rasa-rasa. Tapi sama aja sih itu. Sudah ada penelitiannya bahwa rokok elektrik ini bisa menyebabkan kanker paru, bisa menyebabkan infeksi pada pasien, pada muda ya, anak-anak muda itu, karena biasanya kan yang pakai elektrik ini kan orang muda ya. Itu sudah ada penelitiannya bahwa memang risikonya sama dengan pemakai yang rokok biasa itu ya dokter. Jadi sahabat JIH, bahayanya itu tidak sekedar di kandungan CO-nya atau elektrik tidaknya ya dokter ya, tapi kandungan-kandungan zat lainnya yang ada pada asap vape maupun rokok itu sama-sama berbahaya untuk kesehatan gitu. Dok, next ini ada yang bertanya lagi, apakah asap rokok orang lain bisa menempel pada benda-benda? Bahayanya sama dengan kita menghirup asap rokok kah dok? Jadi ini mungkin untuk perokok pasif ya dok, atau istilahnya orang yang tidak merokok tapi kena dampaknya dari asap rokok gitu dok. Ini sering kita sebut second hand smoke ya. Jadi banyak yang bapak-bapak itu merokok, dia bilangnya kan saya merokok di luar rumah. Kemudian sampai di rumah terus dia gendong anak gitu ya. Padahal di luar itu asap rokoknya nempel di baju. Terus gendong anak kan gini ya biasanya. Iya, betul, nah, anaknya itu bisa menghirup sisa-sisa zat yang nempel di baju gitu. Jadi sama berisikonya itu. Jadi zat-zat yang nempel di baju itu juga bahaya juga. Jadi kalau misalnya memang harus merokok, kemudian harus berinteraksi dengan anak-anak, ya sudah, ini bajunya ganti yang baru. Atau mandi dulu dok. Aman lagi nggak usah ngerokok. Kalau misalnya kita pergi kemudian di tempat yang banyak asap rokoknya ya, lebih baik bajunya ganti aja karena bisa menempel di baju-baju. Nah, di kursi-kursi gini juga bisa. Nah, jadi mungkin sering dibersihkan ya. Ini juga bahaya juga karena masih ada asap yang menempel, itu juga sama bahayanya. Dan dampak dari zat-zat yang menempel di ini ada benda-benda sekitar seperti itu bertahan sampai berapa lama dok? Maksudnya misal dalam 1 hari nanti dia udah hilang sendiri atau bagaimana dok? Iya,
Kalau itu belum ada penelitiannya ya, Iya. ke berapa lama, karena itu zat menempel. Kalau kita lebih baik sih ganti baju ya. Mencegah ya, Iya, Dok, ya. pencegahan. Belum ada penelitiannya. Ini ada apa namanya, rokok yang menempel. Ini menempelnya sampai berapa lama Iya, gitu ya? sampai berdampak Iya, gitu, iya, Dok, iya, merugikan. betul. Belum ada yang meneliti itu. Tapi Iya. tetap lebih baik mencegah ya, Dokter, Iya, ya, dengan iya. mengganti baju Iya. atau mungkin membersihkan diri dulu Iya. ya, Dokter. Iya. Oke, Dok. Selanjutnya, Dokter, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Dok, saya punya bayi usia 4 bulan. Seberapa jauh toleransi jarak bayi dengan perokok karena lingkungan saya banyak yang merokok, Bu Dokter. Iya. Nah, ini agak bahaya juga Iya, ya, Dok, ya, iya, untuk iya. anak-anak paparan Repot rokok juga ini, ya. Dok. Iya. Kalau di lingkungan merokok memang paling aman ya dijauhkan. Cuma jaraknya ini, masuk ya rumahnya di sini, kemudian merokoknya di depan rumah kita. Ya memang harus sering ventilasi mungkin ya. Kalau di lingkungan tertutup ventilasinya kita jaga, jadi Pertukaran mungkin udaranya pertukaran gitu, udara baik ya, Dok. dibetulkan, kemudian ada sinar matahari yang masuk, jadi ada angin yang bergerak lah ya, jadi Iya. biar tidak ada penumpukan sisa-sisa asap rokok di dalam rumah gitu ya, gitu mungkin. Ya. Oke, baik, Dok. Ini selanjutnya ya, Dok, ya. Ya. Apakah perokok pasif, Dok, atau orang yang non merokok itu lebih rentan terhadap terkena kanker paru dibandingkan perokok aktif itu Ya. sendiri? Jadi kalau untuk resiko sebetulnya lebih berisiko yang perokok aktif ya, cuma Karena paparannya langsung ya, Bu, ya. iya, cuma seberapa banyak kita terpapar ya. Jadi itu dihitung seberapa banyak asap rokok yang masuk, kemudian berapa lama terpapar gitu, itu juga berpengaruh ya. Jadi semakin lama, kemudian semakin banyak rokok yang masuk ke dalam tubuh kita, tentu saja risikonya akan lebih meningkat ya. Apalagi kita sudah berisiko, misalnya sudah ada faktor genetik, itu juga akan semakin berisiko ya, gitu. Oke, baik. Jadi memang resikonya tetap tinggi ya, Dokter, Ya, ya. Dan tinggi yang juga. lebih tinggi tentunya pada perokok aktif karena Ya. paparannya secara langsung Ya. seperti itu. Tapi semua tergantung terhadap frekuensi ya, Dok. Sering Ya. tidaknya terpapar Ya. dengan asap rokok itu sendiri. Nah, Dokter, ini ada pertanyaan lagi dari sahabat JIH juga, Dok, terkait dengan apakah ibu hamil yang terpapar asap rokok pasif, Dok, ini bisa beresiko memiliki bayi dengan masalah kesehatan, Dokter? Ya. Saya rasa bisa ya. Jadi apalagi kalau tadi intensitasnya itu sering, kemudian paparan rokoknya juga tinggi, itu bisa berpengaruh ke bayi yang dikandung ya. Yang paling sering kan nanti bayinya bisa berat badan lahirnya rendah kayak gitu. Ada Atau gangguan mungkin, ya, Dokter, ya, ya, pada ada gangguan. bayinya. Yang paling berat ada gangguan genetik ya. Itu bisa pernah dilaporkan bayi pada ibu perokok itu bisa melahirkan bayi dengan gangguan genetik gitu. Jadi ada cacat bawaan lahir itu ya, Dokter, ya? Bisa. Walaupun nggak selalu ya, tapi resiko untuk itu juga tinggi gitu. Jadi hati-hati aja ya. Sebaiknya pada ibu hamil hindari paparan asap Iya, rokok ya, iya. Dokter, ya, karena kita tidak pernah tahu sampai sejauh apa dia bisa menyebabkan atau berpengaruh terhadap Iya. kesehatan janinnya Iya, kayak gitu. betul. Dok, ini ada next pertanyaan, Dok, dari Oke. sahabat JIH. Dokter izin tanya, suami saya perokok sehari 3 kali kayak minum Oh, obat, Dok. iya. Dan saya sering pusing kalau bau asap rokok tersebut. Meskipun di luar ruangan, apakah saya perlu screening awal, Dok, kalau ada pusing-pusing seperti itu? Iya. Sebetulnya yang perlu screening suaminya juga ya. Kalau Iya, Dok, betul. ibu istrinya sudah pusing-pusing, justru malah ada alarm ya. Iya. Jadi nggak tahan dengan asap rokok. Itu bisa dicek kandungan CO ya. Kandungan CO di darah itu tinggi atau enggak. Biasanya yang bikin pusing itu kandungan CO-nya. CO-nya betul. bikin tinggi. Itu ada pemeriksaannya. Kalau di sini mungkin belum bisa ya. Jadi sebetulnya itu pemeriksaannya sederhana, cuma niup aja gitu. Kita bisa tahu kan kandungan CO di darah kita berapa. Kalau memang tinggi ya harus diturunkan nanti ya. Kemudian baik, Dokter. kalau yang perokok ini justru harus di screening. Kalau memang usianya sudah lebih dari 45 tahun dan perokok aktif, memang harus segera dilakukan screening ya. Screening awal untuk mendeteksi apakah ada kanker paru atau tidak gitu. Meskipun belum ada gejala ya, Dokter, Iya, ya, karena iya. kan screening sifatnya ya, Dok. Karena memang biasanya stadium awal itu tanpa gejala, Dok. Iya, betul, Dok. Iya, karena masih kecil kan, masih kecil belum kena di saluran nafas. Jadi ya dia diem aja, anteng aja, nggak bikin
Tidak menimbulkan iya, klinis karena apa-apa nggak menekan saluran nafas juga gitu. Ya, baik dokter, terima kasih. Ini dari sahabat CIH yang lain dok, ada pertanyaan juga. Izin bertanya dokter, kanker paru itu bisa menurun ke anak cucu tidak dok? Walaupun anak cucu tidak merokok dan tidak tinggal di lingkungan perokok. Ya. Jadi genetika ya dokter? Iya, iya. Jadi mungkin baru bergabung ya. Jadi tadi sudah kita sampaikan bahwa salah satu resiko adalah genetik ya. Jadi ada faktor keturunan itu menjadi resiko. Jadi kalau sudah ada faktor risiko, kemudian tidak ada gejala, tadi menurut panduan Kemenkes lebih dari 40 tahun itu harus dilakukan screening ya, karena sudah ada faktor risiko dan mungkin pemicunya selain bukan perokok, selain lingkungannya bersih, mungkin kan di lingkungan yang polusinya tinggi, itu kan juga bisa ya. Jadi tetap kita harus waspada ya kalau memang ada genetik, ada bawaan ya, gitu. Ya. Oke dokter, jadi memang kanker paru itu dipengaruhi sama genetik ya dokter ya. Tetapi memang yang utama adalah jangan sampai ketika sudah ada genetik itu terstimulasi ya dokter, karena jadi tidak selalu yang punya genetik itu pasti kena. Betul dok. Tapi kalau ada faktor pemicunya, nah dia akan berisiko tinggi untuk berkembang menjadi kanker gitu ya. Makanya bukan menjadi penyebab utama ya dok, tetapi bisa menjadi faktor resiko. Nah dok, saat ini itu kan trennya memang remaja itu banyak sekali ya dokter ya, yang kita ketahui itu merokok gitu. Nah ini dok ada pertanyaan, bagaimana cara mengedukasi remaja dan anak-anak itu tentang bahaya perokok pasif tanpa membuat merasa tertekan dok, karena anak cowok kan suka susah dikasih tahu bahaya dari merokok itu sendiri. Iya, betul. Inilah tantangannya ya, karena banyak perokok itu anak muda dan anak-anak sekarang itu kalau dikasih tahu langsung gitu pasti dia nggak bisa. Jadi banyak sekali yang ibu-ibu ya, sama kayak saya gini, ibu-ibu juga yang punya anak cowok, gimana nih ngasih taunya? Jadi cara efektif untuk mengedukasi kepada anak-anak kita, biasanya kita membawa mantan pasien. Jadi mantan pasien yang dia dulunya perokok, kemudian sekarang jadi sakit, kemudian setelah bisa melewati akhirnya seperti ini gitu. Jadi ada contohnya biasanya kalau anak-anak. Ini loh contohnya, kalau merokok tuh jadinya seperti ini gitu. Biasanya mereka itu akan lebih masuk ya daripada jangan itu biasanya malah nggak masuk ya. Jangan gini, nanti gini, jangan gini. Biasanya anak-anak cowok itu susah sekali. Tapi kalau ada contohnya, jadi ada contoh kasus. Jadi suatu saat mungkin di lingkungan sekolah dihadirkan dari rumah sakit, mungkin ada acara edukasi dan membawa pasien yang sudah sembuh gitu ya. Contoh pasien yang sudah sembuh atau mantan perokok, nah dihadirkan, mungkin itu bisa lebih masuk. Jadi yang memberi edukasi itu adalah mantan perokok. Langsung mantan orang perokok yang mengalami ya dokter ya. Sama dokter sendiri biasanya juga nggak masuk. Pasti dok. Mereka bilang lah dokter kan bukan perokok gitu betul. Ya gitu pasti gitu, karena memang anak sekarang tuh harus konkretnya apa sih langkah ininya, penyebab langsungnya itu apa. Kalau nggak ada bukti nyatanya agak susah gitu. Jadi kalau hanya diedukasi by lisan ya dokter ya, itu pasti udah nggak masuk ke anak-anak remaja ya dok, karena memang rasa penasarannya tinggi dok. Lingkungannya juga gitu kan. Biasanya kalau diajak ya, ini teman yang rokok kok kamu nggak ngerokok, waduh pasti kayak jati dirinya nggak muncul gitu ya dokter ya. Oke baik, jadi memang kalau misal ada yang contoh pasien atau mungkin keluarga yang memang sudah terbebas ya dokter dari perokok aktif, itu bisa menjadi salah satu perantara untuk edukasi kepada remaja-remaja. Nah dokter, ini izin bertanya dari sahabat CIH lagi dok, ada izin bertanya dok, apakah ada perbedaan dalam dampak paparan asap rokok pasif bagi pria dan wanita dok? Baik, kalau dampak itu tidak ada ya, cuma angka kejadiannya lebih banyak pada pria kalau untuk kanker paru. Jadi mengapa terjadi banyak pada pria? Ya kemungkinan karena paling sering perokok itu pada pria ya. Kemudian hormonal juga mungkin berpengaruh. Jadi memang dari kasus angka kejadian untuk kanker paru lebih banyak pada pria dibandingkan dengan wanita gitu. Iya. Kalau dampaknya sih sama ya.
Dampaknya sama. Tapi memang kalau untuk kejadian perokok sendiri kan memang di populasi pria itu lebih tinggi ya dokter ya. Meskipun sekarang juga kita bisa melihat ada wanita juga yang merokok kayak gitu. Ya. Cuman secara kesehatan dampaknya itu sama ya dok, baik pada pria maupun pada wanita. Nah ini ada next pertanyaan dokter, izin bertanya. Apa saja gejala penyakit paru-paru baik yang disebabkan oleh dampak dari merokok maupun yang bukan dari dampak merokok dokter? Jadi kalau penyakit paru-paru ya, paru-paru itu kan fungsinya untuk pernafasan ya. Betul, dok. Pasti semua hal yang mengganggu pernafasan itu akan menimbulkan gejala-gejala yang paling sering di saluran pernafasan adalah batuk ya. Batuk pertama, kemudian sesak nafas. Itu yang paling sering ya. Apakah karena rokok, ataukah karena infeksi, ataukah karena yang lain, kalau memang mengganggu di saluran pernafasan, itu akan menyebabkan yang paling sering adalah batuk dan sesak nafas. Sudah 2 itu aja. Gitu. Karena itu yang paling kelihatan ya dokter ya, yang paling kelihatan dan paling bisa dirasakan. Betul. Udah batuk kan pasti wah orang lain udah kok batuk. Iya, udah merasa terganggu ya dokter ya. Itu paling bisa dirasakan yaitu batuk sama sesek ya dok ya mungkin ya. Tapi sesek itu sudah menjadi gejala yang berlanjut ya dok biasanya. Nah yang paling simpel adalah batuk. Nah ketika batuk itu memang ada respon dari saluran pernafasan ya dokter, baik itu adalah suatu penyakit atau tanda ada yang tidak normal ya dok di saluran pernafasan. Nggak beres nih. Ada yang nggak beres betul. Nah itu berarti alarmnya masih baik ya dok kalau masih ada gejala. Alarm ya. Alarm tubuh baik. Ini selanjutnya dokter izin bertanya, minum susu Bear Brand apakah benar bisa membersihkan paru-paru? Itu mitos atau fakta ya dokter? Ya. Ini kalau Bear Brand itu, ini nyebut brand ya. Saya nggak di-endorse. Ini saya jadi ingat dulu waktu COVID ya. Waktu betul, COVID itu susu ini benar-benar jadi hits banget. Iya, dicari banyak orang dok. Jadi susah nyarinya ini. Dan harganya jadi naik nih ya. Padahal kalau kita lihat kandungannya, itu kalau kita lihat titik tangkapnya, jadi titik tangkapnya adalah bahwa susu ini mengandung banyak vitamin, mineral, kemudian banyak protein, itulah titik tangkapnya. Jadi kalau kita minum yang banyak mengandung vitamin, mineral, protein itu akan meningkatkan imunitas kita. Jadi apapun itu kalau memang bisa meningkatkan imunitas kita pasti akan membuat badan kita sehat. Tidak menutup kemungkinan sakit paru ya. Jadi kalau imunitas bagus, ada kuman yang masuk di paru-paru itu pasti akan bisa lewat ya. Jadi kita nggak akan terinfeksi lah kalau imunitas kita baik. Mungkin itu titik tangkapnya. Jadi nggak harus satu brand ini ya. Susu apa aja boleh. Iya, kita lihat kandungannya aja. Betul dok. Kadang ada susu yang kandungan lemaknya tinggi. Nah itu mungkin disesuaikan untuk kapan kita memilih brand yang ini, kapan kita memilih brand yang satunya ya. Kita pilih kandungannya apa dan apa yang kita butuhkan. Kita butuh yang protein tinggi, atau kita butuh yang vitamin tinggi, atau kita butuh yang mana. Nah itu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Jadi yang bermanfaat tuh kandungannya sahabat CIH, bukan ini ya merek bukan itu bukan mereknya, ya. Jadi kandungannya yang bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Baik betul. Dokter, nah ini ada pertanyaan lagi dok, bagaimana pengaruh paparan asap rokok pasif terhadap kesehatan mental seseorang dokter, terutama dalam hal stres atau kecemasan? Wah ini biasanya overthinking. Jadi banyak kasus ya karena mentalnya juga sudah sakit, jadi terus dengar-dengar kalau kita menghirup asap rokok kita bisa gini. Nah itu yang orang-orang overthinking biasanya bisa stres juga ya, ketakutan juga. Wah saya ini bukan perokok tapi teman saya kok merokok, jangan-jangan saya nanti yang sakit, yang kena, itu malah kena stres juga loh ya. Jadi baiknya sih kita menghindari aja, walaupun kita sudah tahu nih ya bahwa perokok pasif itu memang resikonya juga ada untuk terkena kanker paru. Jadi kita sudah tahu nih bahwa asap rokok itu tidak baik. Nah kita membatasi aja gitu. Jadi jangan menimbulkan jangan menjadikan beban untuk kita ya. Kalau sudah beban nanti malah timbulnya stres ya dok ya.
timbulnya stres, kemudian malah jadi cemas overthinking sendiri. itu tadi Iya, ya, kalau overthinking, bahasa anak cemas sekarang ya. ya overthinking itu tadi. Nah itu Oke. justru akan mengganggu ke kesehatan mental Iya, malahan ya iya, dok. justru mental kita terganggu ya nanti ya. Oke. Baik dokter, ini dari sahabat JIH ada yang bertanya dok, apa saja tanda dan gejala yang dapat menunjukkan seseorang terkena efek buruk dari menjadi perokok pasif dok? Iya. Jadi karena perokok pasif itu kan nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan Iya, benar dok. paparan asap, apalagi yang pasif itu kan nggak kelihatan. Kemudian efeknya itu juga tidak langsung bisa kita rasakan. Iya, saat Jadi, itu juga ya dokter betul. ya. Jadi efeknya itu dia bertahun-tahun. Jadi misalnya sekarang kita bareng sama perokok-perokok, tidak harus langsung besok kita bergejala gitu ya. Biasanya Tidak secepat itu ya tidak dok. secepat itu. Kecuali yang orang-orang yang sensitif ya. Sensitif, Orang betul. yang sensitif baru menghirup sebentar aja dia akan bereaksi. Nah, pada beberapa pasien yang tidak sensitif itu membutuhkan waktu. Jadi kayak perokok juga. Jadi dia sudah bertahun-tahun merokok masih sehat, tetapi setelah tua baru merasakan akibatnya. Mereka protes biasanya ya pasien itu. Loh dok, saya sudah berhenti merokok, kenapa saya sekarang jadi sesek gitu? Padahal saya sudah nggak merokok. Udah nggak merokok, Iya. sekarang ya dok. Sekarang, iya. Padahal efek rokok itu adalah Dulunya. dulu, betul, ya. dok. Jadi sudah tabungan dulu. Nah kita sekarang hasilnya sekarang gitu ya, hasil tabungan-tabungan yang lama itu kita nikmati sekarang. Itu istilahnya kayak gitu ya dok ya. Jadi tidak serta merta Saat efek itu juga. sampingnya kita rasakan sekarang gitu. Jadi itu butuh proses memang gitu. Dan Ya. itu memang tergantung dari durasi paparan juga ya dokter. Betul, Semakin iya. lama terkena paparan dari Mhm. asap rokok itu sendiri juga itu bisa menjadi faktor resiko semakin Ya. besar untuk Ya. terkena kanker paru itu sendiri. Hmm. Baik dokter, ini ada yang bertanya lagi, apakah ada dok hubungan antara paparan asap rokok pasif dengan peningkatan resiko stroke pada orang yang tidak merokok? Ya. Ini tadi kan dijelaskan bahwa zat-zatnya kan banyak yang Iya, berbahaya ya dokter iya. ya. Nah selain kanker ini apakah juga beresiko ke pembuluh darah yang lain Iya. dok? Ini kayak ujian proposal ini. Hubungan antara paparan asap rokok Iya, pasif. udah kayak judul Iya, kayak judul ini disertasi ya dok. Iya, ini jangan ada yang penelitian ini. Ya, jadi mungkin titik tangkapnya ada di pembuluh darah ya. Iya Pembuluh betul. darah. Karena pada perokok itu juga bisa meningkatkan resiko untuk terjadinya hipertensi, kemudian di adanya plak di pembuluh darah itu Pembuluh juga darah. semakin meningkat ya. Kalau sudah terjadi di kelainan di pembuluh darah, tentu saja risiko untuk terjadinya stroke juga meningkat ya. Semakin tinggi. Iya, gitu. Ini bagus nih kalau mau dijadikan penelitian nih. Iya karena ini memang bukan dampak secara langsung Iya, ya dok. karena bukan iya, dampak betul. langsung ini. Dia perokok pasif tapi Iya. terkena stroke. Ini harus kita cari apakah ada komorbid yang lain ya. Betul dok. Iya, komorbid yang lain misalnya dia DM atau bukan, kemudian sebelum terpapar itu dia punya darah tinggi atau enggak, ini harus disingkirkan dulu ya. Oke. Tapi bagus nih pertanyaannya. Iya. Ya jadi sahabat JIH memang tidak langsung yang berdampak itu yang terkena paparan secara langsung, misal saluran pernafasan ya dok. Iya, Jadi bagian iya. tubuh yang lain seperti Iya. yang sudah dijelaskan oleh dokter tadi itu juga bisa menjadi dampak dari asap rokok itu Iya. sendiri, baik yang perokok aktif maupun yang pasif juga ya dokter Iya. ya. Nah ini dokter ada pertanyaan lagi, apakah ada bukti bahwa paparan asap rokok pasif dapat mempengaruhi kualitas hidup jangka panjang bagi individu yang terpapar dokter? Iya. Ini kalau mau bukti ya sebetulnya kita langsung ke pasien. Jadi Iya, ada betul. beberapa pasien PPOK ya. Jadi kita bukan kanker. Ada juga pasien kanker nih. Jadi pasien kanker kita tarik mundur biasanya. Ada riwayat rokok atau enggak. Nah, pada yang bukan perokok itu ternyata dia ada riwayat hidup dengan serumah dengan yang perokok aktif gitu ya. Jadi kalau mau lihat buktinya sebetulnya lihat ke pasien aja ya. Jadi ada pasien-pasien yang sudah menjadi PPOK dan dia ternyata bukan perokok, itu tentu saja akan mempengaruhi kualitas hidup ya. PPOK penyakit paru obstruktif kronis itu kalau dia semakin sering eksaserbasi itu tentu saja kualitas hidupnya kan semakin menurun ya. Karena mengganggu ya dokter. Mengganggu ya, apalagi kalau sudah terjadi kanker paru pasti kualitas hidupnya juga terganggu. Masih turun. Iya.
Jadi kalau mau bukti nyata ya itu tadi pada kita lihat pasien, ya. iya, ternyata ada gitu ya, itu kan sudah bukti ya. Iya betul. Ternyata ada bahwa bukan perokok pun kok bisa sakit gitu. Ternyata ada. Jadi kalau mau bukti nyata ya memang ada pasiennya gitu. Iya. Jadi ini dokter sudah punya pasien-pasien ya dok, yang Iya, ternyata iya. saat dilihat riwayatnya itu memang dari adanya paparan asap rokok itu, baik dari yang lingkungan ya dokter Iya. maupun yang perokok aktif. Iya. Nah dokter, Jadi banyak yang denial iya, dok. karena Di- sudah tidak merokok itu nih Iya, dok. iya. Ini loh, kok bisa saya didiagnosis sakit ini? Iya betul dok. Padahal lingkungan saya nggak ada yang rokok. Saya sendiri bukan perokok, itu banyak yang denial. Tapi memang kenyataannya seperti itu ya. Jadi ternyata bisa, bukan perokok pun bisa kena gitu, bisa sakit juga gitu. Dan kita tidak tahu kapan kita terpapar Dan ya. berdampak lama Iya, itu tadi ya dan dokter. berdampak itu kapan gitu. Dok, sebenarnya kalau untuk lingkungan itu kan kadang keluarga itu menganggap atau pasien tuh menganggapnya adalah ya lingkungan tuh hanya di batas rumah, Iya, jadi hanya keluarga saja gitu. Nah Iya. sebenarnya apakah juga ketika di tempat kerja atau di tempat-tempat umum yang kadang Iya. kita tidak menyadari ya dokter, Iya, ternyata kita iya. juga terkena nih dampak dari asap rokok itu sendiri. Iya, gitu. iya betul. Mungkin di lingkungan luar ya. Iya betul dok. Iya, bukan hanya rokok tapi polusi di luar juga ya. Iya. Ya, dokter, ini kan ada pertanyaan lagi nih dok terkait dengan paparan polusi, dok. Apakah perokok yang pasif itu yang terpapar di ruang terbuka, dok? Ini maksudnya mungkin di tempat umum ya dokter ya, kayak di jalan seperti itu lebih aman dibandingkan di ruang tertutup yang kayak ruang kerja kayak gitu, dok? Kalau ditanya lebih aman ya memang lebih aman di ruang terbuka ya, karena rokok yang yang dikeluarkan oleh perokok itu kan langsung keluar, tidak muter di satu lingkungan ya. Tapi lebih baik lagi jangan deket-deket orang perokok sih. Kalau ditanya lebih aman ya betul sih, lebih aman di ruang terbuka ya dibandingkan ruang tertutup. Karena gitu. ini pengaruhnya dengan sirkulasi udara kan? Iya, iya, sirkulasi udara, kemudian asap rokok itu juga bisa menempel di tempat-tempat di kursi atau di mana tuh korden kayak gitu, dia bisa menempel kalau di ruangan tertutup ya. Dan itu kan juga berbahaya. Nah, kalau di ruang terbuka saya rasa lebih luas kan lingkupnya, jadi lebih aman dibandingkan ruang tertutup gitu. Lebih aman lagi sih bukan perokok sebetulnya. Karena yang paling sehat adalah ya tidak merokok ya dokter ya, tidak merokok betul. dan menghindari paparannya ya dokter. Nah dokter, kalau terkait dengan polusi ya dokter, tadi kan ini polusi dalam artian kan asap rokok ya dok tadi yang kita bahas. Nah terkait dengan polusi misalnya di tempat seperti pabrik kayak gitu ya dokter ya, itu apakah juga bisa berpotensi ya dokter untuk menyebabkan kanker paru sendiri, dok? Bisa dok. Jadi bukan hanya polusi rokok tapi polusi dari asap kendaraan, kemudian asap pabrik itu juga bisa berpengaruh pada terjadinya kanker paru. Jadi bukan hanya asap rokok ya, asap-asap yang lain juga bisa gitu. Oke, jadi paparan berbahaya itu sebenarnya tidak hanya dari rokok. Jadi paparan-paparan lain pun juga perlu diwaspadai ya dokter ya. Oke, baik dokter. Nah dok, saat ini kan ini ada pertanyaan, anak saya laki-laki merokok dok. Apakah ada penelitian dok yang menunjukkan bahwa paparan rokok yang pasif ya dokter itu dapat mempengaruhi ke kualitas atau kemampuan belajar anak itu sendiri, dok? Ya, kalau secara langsung sih belum ada penelitiannya ya. Mungkin itu bisa dikesampingkan apakah yang mempengaruhi kualitas Faktor lain ya kemampuan belajar, karena bukan hanya rokok saja. Karena paparan asap rokok ini pengaruhnya jangka panjang ya. Kalau hanya sehari 2 hari saya rasa belum berdampak ya. Jadi harus dipastikan dulu yang sebetulnya mempengaruhi kemampuan belajar itu apa. Tapi kalau jangka panjang saya rasa nanti bisa berpengaruh juga ya, karena asap rokok itu nanti bisa mempengaruhi sel-sel yang ada di dalam kita itu. Jadi kalau seperti ini memang butuh penelitian lagi ya. Lanjut ya dokter. Iya. Dok, tapi memang secara prinsipnya dok, ini kan tidak hanya terkena ke sel-sel yang di saluran nafas aja ya dokter, itu juga bisa terdampak ke sel-sel seperti di otak kayak gitu, apa juga berpengaruh ya dok? Tadi kan juga stroke kan ada ininya ya dok ya, maksudnya ada bisa berhubungan meningkatkan juga nih resiko stroke kayak gitu. Langsung, ya. Iya betul dok. Jadi kalau sudah sampai ke otak, kalau yang paling sering
itu penyebaran dari kanker paru ya. Baik, Jadi dokter. primernya ada di paru, kemudian dia bisa menyebar ke otak. Jadi kalau kanker paru itu memang sangat ganas sekali ya. Kalau sudah sampai stadium 3 ke atas dia akan gampang menyebar. Yang paling sering itu memang ke otak, kemudian ke liver, kemudian ke kelenjar getah bening ya, itu sering sekali dia penyebaran ke otak dan ke liver yang paling sering memang. Nah kalau sudah sampai ke otak memang ya kayak stroke gitu ya, nanti kehilangan gejalanya ini ya dok, gejala ya, ya otak yang dikontrol oleh otak ya dokter ya. Kadang kita menemukan pasien itu datang dengan stroke gitu ya, ternyata di CT scan ada benjolan di kepala, setelah dirunut-runut ternyata primernya ada di paru, padahal dia nggak menunjukkan gejala di paru. Setelah dari otak, oh ternyata primernya ada di paru, itu juga sering kayak gitu. Oke dok, ini kalau untuk lansia tersendiri dok, apabila terpapar asap rokok gitu dokter, itu terutama terkait dengan masalah pernafasan, apakah ada pengaruh ke yang kesehatan yang lainnya dokter, untuk yang lansia ya dokter? Jadi kalau lansia itu kondisi parunya itu sudah berbeda ya. Pada lansia itu biasanya kan sudah gambaran parunya sudah memanjang, jadi elastisitasnya itu sudah terganggu kalau pada lansia. Jadi kalau sudah elastisitasnya terganggu, kembang kempisnya paru juga terganggu. Kalau terpapar asap rokok itu dia bisa jadi trigger untuk mencetuskan serangan. Yang paling sering adalah terjadi eksaserbasi untuk PPOK ya. Jadi kalau ada trigger asap rokok ini dia akan sering kambuh PPOK-nya. Nah itu kalau diteruskan lama-lama ya tidak menutup kemungkinan bisa terjadi juga kanker juga gitu. Tapi yang paling sering adalah eksaserbasi pada PPOK, jadi sering gitu kalau terpapar asap rokok pada lansia itu biasanya gitu. Ya, baik dokter. Dokter, terkait dengan asap rokok sendiri dok, tadi itu kan sebelum masuk dia tuh ke tahap yang berat kanker paru, itu kan tadi menyebabkan PPOK ya dokter. Itu kenapa bisa demikian dok? Maksudnya tadinya kan ya mungkin apakah ini menimbulkan sel kanker langsung tumbuh gitu, apa berawal dari sesak nafas dulu atau penyempitan dulu atau bagaimana dokter? Yang PPOK. Kalau yang PPOK. Gitu. Kalau PPOK itu dia kan jadi kalau saluran nafas, dari saluran nafas besar kemudian bercabang menjadi saluran nafas kecil sampai ke yang paling kecil alveoli. Jadi di alveoli itu dia tipis ya, alveolinya tipis, kemudian membesar gitu. Nah membesar kayak gini nanti kembang kempisnya gini akan susah. Jadi udara yang masuk itu akan susah untuk dikeluarkan pada penyakit PPOK. Jadi elastisitasnya yang di alveoli itu sudah terganggu. Iya, makanya dia akan memanjang kembang kempisnya terganggu, jadi dia gampang sesek biasanya karena terjadi obstruksi di saluran nafas gitu dok. Jadi udaranya masuk terus tapi untuk keluarnya enggak bisa, susah. Banyak udara yang terjebak di dalam udaranya tinggi jadi terus jadilah sesek. Oke, baik. Jadi memang sebelum sampai jatuh ke terdeteksi kanker itu bisa aja gejala awalnya ke PPOK dulu ya dokter ya. Oke dok, ini ada pertanyaan terakhir dokter. Apakah ada dok, tadi sebenarnya sudah dijelaskan juga ya dok, maksudnya screening awal banget dokter untuk yang bisa dilakukan sebagai tindakan pencegahan dok, pencegahan untuk ya masyarakat secara umum ya dokter ya. Jadi kalau untuk kanker paru memang pemeriksaan laboratorium itu tidak digunakan sebagai standar untuk screening ya. Untuk screening kanker paru yang disarankan dengan CT scan low dose itu tadi. Jadi bisa mendeteksi nodul yang kecil atau benjolan yang kecil di paru itu bisa terdeteksi dengan pemeriksaan CT scan yang low dose itu tadi. Jadi kapan kita harus melakukan CT scan? Tadi yang sudah saya sampaikan, kalau kita perokok usia lebih dari 45 tahun tanpa gejala kita sudah harus wajib melakukan screening. Kemudian yang kedua, kalau kita berusia 40 tahun walaupun tidak ada gejala tetapi ada genetik atau ada riwayat keturunan kanker paru, kita wajib melakukan screening kanker paru ini gitu. Screening juga bisa dilakukan pada yang bukan perokok dokter? Nggak ada riwayat genetik misal terus pengen aja gitu untuk medical check up gitu untuk screening gitu? Jadi kalau sudah di atas 45 tahun gitu ya, misalnya kita ingin melakukan screening silahkan aja, lebih baik ya. Nah kemudian kalau itu misalnya baik, itu harus kita ulang 2 tahun ya dok.
misalnya yang tadi yang beresiko kemudian lakukan screening kok baik, nanti kita harus screening lagi 2 tahun setelah itu. Jadi tetap berkelanjutan ya. Ya, karena berisiko ya, risiko tinggi, kelompok yang berisiko tinggi memang harus kita lakukan screening lebih dini gitu. Ya, jadi screening memang bisa dilakukan oleh semua masyarakat ya, tapi memang yang paling disarankan adalah yang kelompok risiko tinggi tadi ya dokter ya, yaitu perokok aktif maupun yang mempunyai genetika adanya sakit kanker ya dokter ya di keluarganya. Ya, baik sahabat JIH, tidak terasa ya dokter, ini sudah 60 menit kita membersamai sahabat JIH semuanya terkait dengan sakit kanker paru. Jadi tidak hanya terbatas pada orang yang perokok aktif saja, tetapi juga bisa berdampak kepada orang yang non perokok. Sehingga untuk pencegahannya bisa dilakukan dengan gaya hidup yang sehat, kemudian juga memperhatikan nutrisi dan aktivitas, serta jangan lupa lakukan screening dengan CT scan low dose ya dokter ya, dan itu bisa dilakukan di Rumah Sakit JIH Solo. Jadi sahabat JIH tidak perlu khawatir, dan tentunya apabila ada masalah kesehatan atau ingin diskusi lebih lanjut bisa dengan Dokter Widiawati spesialis paru. Dokter, jadwalnya kapan nih dokter kalau untuk layanan di Rumah Sakit JIH dok? Ya, kebetulan saya di sini praktek 2 hari aja dok, hari Rabu dan Jumat tiap jam 4 sampai jam 6. Jam 4 sampai jam 6 sampai sore jam 6 dokter. sore, Oke, Rabu dan Jumat ya dok. Iya. Nah, boleh dicatat ya sahabat JIH, nanti dengan Dokter Widiawati bisa di hari Rabu dan Jumat jam 4 sampai jam 6 sore. Jadi nanti bisa appointment apabila ingin diskusi lebih lanjut dengan dokter. Nah, ini saat ini sudah ada pemenang ya, giveaway dari penanya terbaik. Yang pertama ada akun dari kakak Cindy Claudi, kemudian yang kedua dari akun Deyvon, kemudian yang ketiga ada akun dari Rere, kemudian yang keempat ada akun dari kakak Novia Novi. Nah, selamat kepada para pemenang giveaway pada Health Talk sore hari ini. Nanti akan dihubungi oleh petugas dari rumah sakit terkait dengan voucher yang akan didapatkan gitu. Dokter, ini terima kasih banyak atas ilmu-ilmunya. Harapannya ini bisa bermanfaat juga ya dokter untuk kita semua dan sahabat JIH yang ada di rumah juga. Dan jangan lupa ikuti Instagram dari Rumah Sakit JIH Solo, dan tentunya kita ada Health Talk secara rutin dan pantau terus. Silahkan diskusikan mumpung sedang bersama ahlinya. Begitu mungkin dari saya, Dr. Rina Agustin undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga Dr. Widiawati atas ilmu-ilmunya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.